Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini ada beberapa yang akan saya bahas. Di antaranya yang pertama, informasi mengenai siklus dari aktivasi domain. Yang kedua, bagaimana cara backup database dan hosting atau website atau aplikasi yang telah kalian install di hosting. Lalu yang ketiga, bagaimana cara restore aplikasi atau database yang telah kalian backup tadi ke domain atau hosting yang lain. Siklus masa aktif domain. Di mana siklus dari aktivasi domain, pertama itu aktif, status aktif. Jika terjadi terlambat pembayaran di tagihan berikutnya, maka akan masuk dulu ke siklus grace period. Jadi artinya masa tenggang. Di masa tenggang ini kalian punya waktu 40 hari untuk mengaktifkan kembali domain yang kalian pakai. Setelah 40 hari kalian tidak memperpanjang, maka akan masuk siklus redemption period, artinya masa penebusan. Jadi di sini punya waktu 30 hari ditambah 5 hari, jadi sekitar 35 hari. Jadi jika tidak diperpanjang sampai siklus ini, redemption period ini, maka domain yang kalian pakai tidak aktif lagi dan bisa dipakai oleh orang lain gitu guys. Jadi ya, untuk siklus dari aktivasi domain. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengambil web atau aplikasi yang telah diinstal di domain yang sudah tidak aktif. Domain ini tidak akan diperpanjang, tapi isinya atau websitenya tetap saya akan pakai. Jadi caranya adalah kalian harus membackup atau mengambil website dan databasenya di domain-domain yang tidak aktif ini, lalu ditransfer atau diinstal lagi di domain baru. Bagaimana caranya? Langsung saja guys. Caranya yang pertama, kalian harus bisa akses ke cPanel dari domain yang tidak aktif ini. Kebetulan cPanel dari answedding.com ini ada di Parahyangan Flores ya. Jadi si status answedding.com ini adalah add-on domain dari Parahyangan Flores. Jadi kalian tinggal masuk ke cPanel domain induk. Di sini kalian bisa lihat ada dua domain di satu hosting. Jadi kalau dilihat di domain setup, di sini ada dua domain di mana answedding.com ini ditambahkan atau di add-on domain ke Parahyangan Flores. Jadi kalau status domain kalian sudah grace atau sudah di masa tenggang, biasanya sudah tidak bisa masuk ke cPanelnya langsung ya, karena si domainnya sudah tidak aktif. Jadi tidak bisa masuk ke cPanel langsung menggunakan domain yang tidak aktif tadi. Jadi kalian harus masuk ke cPanel induk. Di sini kebetulan induknya adalah Parahyangan Flores. Jadi domain answedding yang tidak aktif tadi masih bisa diakses melalui cPanelnya milik domain induknya. Oke, setelah masuk di cPanelnya, kalian masuk ke Shop Takalus Auto Installer. Lalu masuk ke instalasi. Di sini kalian akan menemukan dua aplikasi, dua CMS yang kalian pasang di hosting kalian. Sekarang yang akan saya backup adalah answedding.com. Caranya mudah sekali, kalian tinggal masuk ke menu backup. Lalu di sini dicentang dua-duanya. Backup directory ini artinya kita akan backup website atau aplikasi kita. Lalu yang backup database adalah database dari directory atau dari website yang kita pakai. Jadi dua-duanya harus dicentang, yang lainnya bisa diabaikan, lalu backup instalasi. Backupnya sudah selesai, kalian masuk ke link backup. Di sini akan menemukan satu file hasil backup. Kalian bisa download, start download. Nah, di sini kalian sudah punya file tar.gz, di mana file ini adalah berisi file website yang ada di hosting kalian dan database. Kita open folder, filenya adalah ini ya. Jadi kalau kita lihat isinya, nah di sini berisi file website kalian termasuk gambar dan lain sebagainya, itu ada di sini. Dan yang soft SQL ini adalah databasenya. Jadi kalian nanti tinggal diinstal di domain baru atau di localhost, tinggal copy paste ke htdoc dan generate databasenya. Karena ini sudah tidak dipakai, maka kalian bisa delete. Oke, mungkin itulah cara backup database dan website yang ada di domain yang sudah tidak aktif.
Nah, sekarang bagaimana cara instalasi kembali website dan database yang sudah di-backup tadi ke domain yang lain. Sebagai contoh, saya akan mendaftarkan domain dan hosting yang baru di Infinity Free. Domain dan hosting gratis. Di halaman ini silahkan kalian daftar. Kalau belum punya akunnya, bagaimana cara daftarnya? Silahkan ke video-video sebelumnya tentang registrasi domain dan hosting gratis. Di sini saya sudah punya akun, jadi tinggal masuk. Tapi aktivasi akun saya di sini sudah full ya, jadi sudah tidak bisa membuat akun baru. Karena di Infinity Free ini kita punya maksimal 3 domain atau 3 hosting. Jadi saya akan menghapus salah satu dari 3 hosting ini. Mungkin saya akan menghapus yang ini. Oke, saya hapus yang rantekgridsite.net. Masuk ke manage, lalu masuk ke edit account. Lalu di sini ada untuk menghapus di bagian bawah, deactive account. Yes. Tapi kalian harus menunggu sampai statusnya seperti ini nih, tidak aktif ya. Ini masih proses. Coba kita refresh. Biasanya tidak lama guys. Masih proses. Masih proses. Masih proses juga. Oke, kita tunggu sampai statusnya berubah menjadi deaktif. Di video berikutnya saya akan sharing bagaimana cara membuat halaman atau website dari CMS. Di sini saya menggunakan WordPress agar tampilannya seperti ini guys. Ini domainnya dibuat di Freenom dan hostingnya menggunakan Infinity Free ini. Hasilnya seperti ini. Oke, maka jangan lupa di like, subrek, dan komen agar kalian dapat notifikasi ketika saya mengupload video-video baru guys. Oke, kita cek lagi di reload. Nah, di sini statusnya sudah deaktif, berarti kalian punya satu jatah untuk membuat akun baru. Oke, kita langsung buat saja. Kalian tinggal masuk ke create account. Di sini punya dua pilihan, ada subdomain atau custom domain. Kalau custom domain, kalian bisa cari domainnya di Freenom yang gratis, atau bisa juga subdomain di Infinity Free. Perbedaannya, kalau menggunakan subdomain, extension belakangnya di sini pilihannya seperti ini guys. Jadi domain kita subdomain dari domain-domain yang ada di sini. Tapi kalau custom domain, domainnya kalian bisa beli secara premium yang .com, terus .io, .webid dan lain-lain, atau bisa juga kalian daftar di Freenom dengan extension .tk, .ml, .ga, .cf dan .gk. Jadi ada pilihannya, ada 5 ya. Ini gratis semuanya. Dan bagaimana cara daftarnya, silahkan kalian pergi ke video sebelumnya, cara daftar Freenom bagian ketiga. Karena untuk pendaftaran Freenom agak susah guys. Jadi ada step-step yang harus kalian lakukan. Kalau Infinity Trip-nya mudah. Karena di sini saya tidak akan menggunakan domain dari Freenom, jadi saya langsung daftar menggunakan subdomain. Namanya answedding.fvg.com. Lalu search domain. Jadi kalau domainnya sudah ada yang pakai, ini tidak bisa dilakukan guys. Oke, kita langsung ke I am not robot. Jadi kalau udah masuk ke halaman step 2, berarti domain kalian bisa dipakai. Lalu create account. Oke, sudah berhasil. ID-nya adalah FVG1841. Nah, ini ID ini akan selalu dipakai nantinya untuk pembuatan database dan lain sebagainya. Oke, kita langsung aja masuk ke control panel. Maka kita akan diarahkan ke cPanel-nya hosting kita. Klik approve, dan inilah halaman cPanel dari hosting gratis. Sebetulnya tidak ada perbedaan dengan yang berbayar. Ini yang berbayar dan ini yang gratis. Mana? Ini yang gratis. Secara menu sama ya. Di sini ada Softaculous, di sini juga ada Softaculous. Oke, kita langsung saja bagaimana cara transfer file yang telah kita backup tadi, yang ANS Wedding ini, ke hosting yang telah kita buat. Untuk cara upload ini telah saya bahas juga di video sebelumnya, di cara upload file website atau PHP ke hosting. Ada beberapa cara sebetulnya. Kalian bisa menggunakan online
file manager ini atau menggunakan tool, yaitu saya gunakan FTP FileZilla ya. Nah, di sini FileZilla lebih mudah. Untuk mendapatkan FileZilla-nya, silakan teman-teman masuk ke akun setting, lalu masuk ke download. Lalu di sini akan ditampilkan informasi FTP setting. Dan informasi ini akan kita pakai nanti untuk login di FileZilla-nya. Dan untuk mendownload file FTP software gratisnya, kalian bisa download di sini dan pilih FileZilla. Silakan pilih download FileZilla client. Pilih yang pertama, start download, lalu open, dan silakan kalian install FileZilla-nya. Sekarang kalian setelah berhasil download dan install, silakan jalankan FileZilla-nya. Maka di sini kalian akan butuh host, username, password, dan port. Di mana mendapatkannya, kalian balik lagi ke FTP client, lalu balik lagi ke home, dan kalian klik setting account. Nah, inilah informasi yang harus kalian masukkan di FileZilla. Kalian tinggal copy paste. Nah, untuk mendapatkan passwordnya, password FTP sama dengan password masuk ke cPanel. Jadi kalian harus balik lagi ke cPanelnya, ke home, lalu masuk ke akun yang kalian buat tadi, yaitu FVG27931.841 atau websitenya yang baru dibikin tadi. Lalu masuk ke manage. Di sini akan ada informasi password nih untuk masuk cPanel, ini password FTP. Lalu di sini ada password SQL, nanti kalian akan butuh informasi ini ya. Sekarang masuk dulu ke FTP dan ini passwordnya. Oke, tinggal copy paste, lalu masukkan ke password FTP ini. Lalu connect. Oke, setelah berhasil, maka di sini akan ditampilkan hosting kita guys. Jadi hosting ini adalah sama dengan yang ada di file manager. Kalau kita lihat tampilnya sama, ada htdoc, htaccess, override ya, tampilnya sama ya. Oke, selanjutnya kalian masuk ke htdoc, lalu cari file yang akan diupload. Karena di sini tidak ada ekstrak ya, jadi kalian harus ekstrak dulu hasil backup tadi. Oke, setelah diekstrak seperti ini, kalian pisahkan yang database, keluarkan dari folder hasil ekstrak, karena ini nanti akan diproses secara terpisah. Oke, kita upload dulu. Setelah itu kalian klik folder yang telah diekstrak, lalu masuk ke blok bagian bawah. Di sini kalian tinggal Ctrl A, lalu klik kanan upload. Informasinya ada di bawah. Kalau sudah selesai, ini akan clear area. Jadi kalau sudah clear, artinya sudah terupload semuanya. Oke, uploadnya sudah selesai. Websitenya sudah jalan, tapi koneksi ke database masih gagal. Kita tinggal membuat database untuk website yang kita upload tadi. Cara membuat databasenya, kalian tinggal masuk ke control panel, lalu di bagian database kalian masuk ke MySQL database. Silakan create nama database. Misalkan di sini saya namanya INS Wedding. Lalu create database, bisa membuat 400 database. Nah, sekarang kita sudah punya nama database, username, password. Passwordnya sama dengan login control panel ya. Lalu di sini sudah punya juga hostname-nya. Setelah itu teman-teman tinggal masuk ke admin. Di sini kalian klik import. Lalu ambil file SQL yang telah kalian download tadi guys. SQL lalu open. Dan kalian tinggal klik go di bagian bawah. Maka tabel-tabel SQL akan di-generate. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.